Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi dengan Ibu Isa dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Marilah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi akan selalu dan terus dilakukan baik perorangan atau kelompok demi memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah dan jumlah pemenuhannya yang terbatas. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan aktivitas manusia yang berada di sebuah kafe, yang merupakan salah satu contoh dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Di sini sudah ada yang tahu yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Contohnya, yaitu lemari kayu. Lemari kayu berasal dari batang kayu yang diolah. Nilai guna dari lemari kayu lebih tinggi dibandingkan batang kayu. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Tujuan dari kegiatan produksi, yang pertama, memenuhi kebutuhan umat manusia, yang kedua, memperoleh keuntungan, dan yang ketiga, mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama, sumber daya alam, dan yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, modal, dan yang keempat, kewirausahaan. Faktor produksi pertama yaitu sumber daya alam. Faktor produksi yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi sebagai bahan mentah. Yang pertama, tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Dan yang ketiga, barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Faktor produksi yang kedua yaitu tenaga kerja atau SDM adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 1. Tenaga kerja terdidik atau skill labor, tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya guru, dokter, konsultan. Dan yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trainee labor, tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih, contohnya montir, supir, dan penjahit. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan, contohnya tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal, adalah barang yang digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang, contohnya gedung, mesin, bahan mentah, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat adalah kewirausahaan. Kemampuan untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang dan jasa sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan efisien dan menguntungkan. Kita masuk pada kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Adapun orang atau pihak yang melakukan kegiatan distribusi tersebut disebut sebagai distributor. Tujuan dari kegiatan distribusi yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, yang kedua agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, dan yang ketiga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi, dan yang keempat agar kontinuitas produksi terjamin.
Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, kegiatan langsung atau distribusi langsung. Dan yang kedua, distribusi semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Nah, kita masuk pada kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Adapun orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi setiap orang itu berbeda-beda. Ada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi setiap orang. Yang pertama, perbedaan pendapatan. Yang kedua, harga. Dan yang ketiga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, perbedaan selera. Yang kelima, perbedaan usia. Dan yang keenam, perbedaan jenis kelamin. Yang ketujuh, perbedaan tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, perbedaan lingkungan sosial, budaya, dan agama. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Ibu harap kamu dapat mengulangi pembelajaran ini untuk lain waktu. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.